Pak Rai, aku mau mencari bahagia. Berarti kalau mau mencari, akunya belum punya. Gitu. Berarti kalau akunya belum punya, akunya nggak akan pernah punya kalau dicari terus gitu. Makanya jangan pernah mencari bahagia, tapi undanglah kebahagiaan. Attract. Don't chase, but attract. Ya, gimana cara nge-track? Dengan saya memperbaiki diri saya, maka apapun yang di luar akan termagneti sesuai dengan frekuensinya. Saat saya pengen ditonton sama orang banyak, berusaha pengen ditonton, berusaha lagi pengen, nggak akan kejadian karena kenapa? Ya itu tadi. Mendingan saya meng-attract bahwa suka atau tidak, yang akan datang adalah sesuatu yang membuat frekuensinya selaras gitu. Jadi tidak mencari, tapi mengundang, tidak mencari, tapi memperbaiki yang di dalam. Konteksnya adalah menjadi magnet. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk Letting Go ini ke 44, udah mulai di frekuensi 200 yang namanya courage gitu. Ya, courage itu disebut keberanian. Dan hari ini tanggal berapa ya? 28 September. Oke. Mudah-mudahan tengah tahun depan kita udah bisa ganti buku ya teman-teman ya. Kita udah bisa ke next book dan Letting Go udah tamat gitu. Oke, untuk diingat teman-teman, Hawkins membuat 3 perspektif besar. Energi itu 1, frekuensi itu 2, dan energi itu 1, vibrasi itu 2, dan frekuensi ada 17. Ya, energinya 1, ada 2, masuk ke power atau force. Power itu disebut kekuatan, force itu disebut melemahkan. Jadi kalau kalian punya apapun konteks yang namanya energi, bisa dipakai kebaikan atau keburukan, konstruktif atau destruktif. Misalkan kalian marah itu bisa, kekuatan marah bisa dipakai bersihin kamar mandi atau lempar piring gitu. Saat lempar piring hilang, bersihin kamar mandi bersih. Gitu ya. Jadi saya selalu ulang-ulang teman-teman, saat menghadapi hari buruk, bukan hari buruk sih, momen buruk gitu ya, nggak nyaman, pokoknya nggak enak aja ya, nggak enak gitu, ada rasa-rasa nggak enak. Satu hal, gerak aja udah, ya gerak. Dah, mau zumba kek, mau line dance kek, mau ngapa-ngapain kek, gerak. Karena saat gerak emosinya mulai agak diregulasi gitu ya. Jadi kalau misalnya gerak itu memperbaiki emosi. Makanya teman-teman, orang yang mager dan lebih mager cenderung memiliki potensi sakit mental yang lebih dalam tanda petik bahaya gitu. Karena lebih mager, emosinya lebih nggak stabil lah gitu intinya. Saya ulang sedikit ya teman-teman ya. Tubuh fisik kita itu dia berkaitan sama emosi. Jadi emosi itu berkaitan sama fisiologis. Dan tubuh fisik kita ini selalu merespon segala sesuatu dengan mengeluarkan yang namanya hormon gitu. Jelas ya. Jadi tubuh fisik tuh nggak tahu mana merek A, merek B, merek C. Dia akan tahu dengan konteks apa yang aku rasakan gitu. Sama kayak makan teman-teman. Mau kalian makan merek A, merek B, merek C. Mau kalian makan daging yang 1 juta, 2 juta, atau daging yang 10.000. Lewat di tenggorokan, nggak ada daging merek, tapi dia akan ngelihat protein, karbohidrat, semuanya konteks ke tubuh ini nggak tahu mereknya gitu. Sama seperti semesta nggak ngelihat rupiahmu, nggak ngelihat dolarmu, tapi semesta melihat sikap hatimu saat melakukan gitu. Jelas ya? Makanya jujur, mereka tuh semua jujur gitu. Mereka tuh semua objektif. Sehingga dengan keobjektifan itu, maka mereka akan merespon seapa adanya. Gitu. Nah, makanya kenapa tubuh fisik dengan emosi itu sangat berkaitan erat. Nah, emosi mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi pikiran. Pikiran akan mempengaruhi semua chemistry tubuh kita, dan keputusan datang dari situ. Makanya kalau emosinya oke, berarti tubuh fisiknya oke. Berarti teman-teman, saat lagi nggak nyaman kah, apa gimana dan lain-lain, pilihlah segera istirahat dulu sejenak. Ya, karena dengan istirahat, kita ngeberesin dulu regulasi nafas, kita ngeberesin dulu regulasi tubuh,
Karena itu yang mungkin sangat penting dilakukan pada saat itu gitu. Karena saat orang mengejar target, biasanya dia melupakan hak tubuh gitu. Jadi buat dia tidur nggak penting, yang penting kerjaan beres gitu. Padahal mungkin mending tidur dulu, powernya lebih recharge, sehingga ngerjainnya jauh lebih bertenaga gitu. Tapi kadang-kadang, nanti lagi deh. Kayak tidur itu dianggap sesuatu hal yang nggak penting gitu. Gitu ya. Tidur tuh agak sepele gitu. Makan itu agak sepele gitu. Di sini yang dipikirinnya adalah nyari gitu intinya. Jelas ya, makanya olahraga yang rajin itu sangat memengaruhi akhlak yang baik. Kenapa? Karena olahraga yang rajin membuat emosi kita oke. Emosi oke, perasaan oke, pikiran oke. Jadi kenapa dalam semua agama, tradisi agama pasti ada ritual gerak tubuh gitu. Karena gerak tubuh ini nanti yang akan memperbaiki semua mekanisme emosi itu anyway ya. Nah teman-teman, Hawkins membagi 17 frekuensi dengan sangat keren sih ya, maksudnya mudah lah untuk kita pahami. Jadi frekuensi yang paling basic, paling rendah dan paling bahaya disebut dengan yang namanya shame. Shame itu adalah kita ngerasa hina, kita merasa sedih gitu. Dan shame itu ada kapabilitas kita melakukan peniadaan diri. Ya, jadi teman-teman ingat baik-baik, kamu memang nggak sempurna sih, tapi kamu berharga. Ya. Siapa tahu akhir-akhir ini nggak ada yang ngomong berharga, nah mudah-mudahan ngomong aja sendiri gitu, karena nggak ada yang bisa menghargai kita selain diri kita sendiri gitu. Ya. Naik satu level disebut guilt. Guilt itu adalah menyalahkan. Jadi teman-teman, gimana ya? Kita tuh paling gampang nyalahin sih. Padahal saat kita menyalahkan, kita lagi ada di level yang namanya destruktif. Saat aku nyalahin kamu, gara-gara kamu aku gini, kita lagi jadi korban. Gitu. Kita lagi jadi victim namanya. Nah saat jadi victim, itu akan sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena hal yang paling gampang nyalahin. Jadi orang yang banyak nyalahin, itu rata-rata nggak mikir. Makanya orang yang jarang mikir, gampang banget menilai orang lain. Jadi kalau paling gampang kita ngejudge orang, ngomongin orang, itu udah pasti orangnya jarang mikir gitu. Ya, ininya fresh, baru. Dan kalau dijual masih mahal harganya ya. Kalau bisa dijual sih. Jadi kalau ininya jarang dipakai, berarti sering menilai gitu intinya. Oke, naik satu level disebut apati. Apati itu di level 50. Naik satu level itu disebut grief atau duka cita. Banyak sekali penyesalan. Teman-teman udahlah ya, jangan banyak nyesel. Karena nggak ada keputusan yang salah dalam hidup. Dan nggak ada kejadian yang salah dalam hidup, karena semuanya emang harus terjadi gitu. Oke ya, toh yang ngambil keputusan kan kalian. Ya, dan itu semua hanya konsekuensi sih. Jadi udah jangan banyak penyesalan. Apalagi nyesel salah milih ya. Mungkin dulu milihnya habis dugem. Jadi rada nggak sadar, kepilih aja. Habis itu sadar setahun berikutnya, kayaknya salah pilih deh gitu. Ya nggak apa-apa, udah milih ya, udah aja. Naik level namanya anxiety atau kecemasan atau ketakutan, fear. Itu level 100. Naik ke level satu berikutnya adalah desire 125, anger 150, pride 175, dan titik threshold yang paling aman itu namanya courage atau keberanian di level 200. Jadi 200 ke bawah itu disebut force. Ya, itu melemahkan. 200 ke atas disebut power gitu. Nah jadi teman-teman, kalau sering ada di level-level yang tadi saya sebut, sebisa mungkin akui, terima, dan jangan terlalu lama di level-level bawah gitu. Dan kita nggak bisa lepas dari level bawah sih, gitu ya. Kita nggak bisa lepas di ada grief, ada apati, ada pride, nggak bisa, gitu. Ya jadi sadari aja. Sama kayak kalian kalau ke undangan kan sok-sokan pakai baju bagus karena
pengen menghargai yang mengundang, padahal kan pengen kelihatan keren. Komen di komentar apapun bukan pengen komentar gara-gara empati, tapi pengen komentar aku ada loh gitu ya. Ini kayak komen-komen gini kan supaya ngasih tahu aja gue ada loh di sini gitu. Ya, nah itu pride namanya. Biar kelihatan ada gitu. Nah, maka orang yang berusaha kelihatan ada memang kayaknya kurang perhatian sih. Kenapa dia kurang perhatian? Karena dia selalu ingin diperhatikan dari luar, menganggap bahwa perhatian orang lain akan melengkapi dirinya. Makanya banyak orang yang ngomong ke pasangannya, you complete me. Itu paling pride sedunia sih, ya kalau ngomongin you complete me nih. Gitu. Nah gitu kira-kira ya. Karena kita udah komplit seapa adanya sih sebenarnya. Nggak ada yang bisa bikin komplit kecuali diri sendiri gitu anyway. Dapat ya teman-teman ya, jadi 200 ini adalah level threshold. Threshold tuh titik aman lah. Threshold itu titik aman supaya kalau di situ kita mulai menyadari bahwa oke, ke bawah rada-rada bahaya, mendingan naik ke atas gitu intinya. Ya, itu pemanasannya. Oke, kita akan masuk ke